Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian keluarga Islam. Insyaallah kita masih ada di bulan Ramadan. Untuk malam hari ini tema kita adalah bagaimana menjaga lisan di bulan Ramadan, yaitu menjaga lisan sebagai kunci menghindari perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Ya. Di bulan Ramadan Allah memerintahkan kita untuk menahan lapar, menahan haus. Tapi kita juga diminta untuk menahan lisan kita dari segala perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Dari sini Rasulullah mengajarkan bahwa yang namanya menjaga lisan, menjaga perkataan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kita. Dalam konteks ketika kita membahas rumah tangga, ya, lisan juga menjadi salah satu penyebab utama perselisihan, perpecahan, pertengkaran. Bahkan dalam kasus yang lebih jauh lagi juga bisa mengakibatkan hingga perpisahan atau perceraian. Kita juga melihat banyak rumah tangga yang hancur bukan karena masalah ekonomi, bukan karena masalah pihak ketiga, tapi hanya diawali dengan perkataan tanpa kendali, gitu ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita mengenai bahaya lisan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dia tidak memikirkan akibatnya, dengan perkataan itu dia terjerumus ke dalam neraka yang lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Jadi di sini Rasulullah menggambarkan bahwa yang namanya perkataan yang tidak dipikirkan bisa menjerumuskan seseorang kepada neraka atau pada keburukan. Satu kalimat yang rusak, satu kalimat yang buruk yang tidak dipikirkan itu akan bisa menghancurkan sesuatu yang sudah dibangun bertahun-tahun. Rumah tangga yang sudah berjalan panjang itu bisa hancur hanya dengan satu kata yang kasar, satu sindiran yang tidak baik, satu ejekan yang terlontar tanpa perhitungan. Ya. Maka Rasulullah di sini juga memberikan sebuah guidance pada kita. Ya, Rasulullah mengatakan, bukanlah orang berpuasa yang hanya menahan makan dan minum, akan tapi puasa yang sebenarnya juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Nah, inilah esensi puasa, selain menahan dari makan dan minum, juga menahan dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Nah, di sini bulan Ramadan memang bulan yang besar bagi kita sebagai bulan pelatihan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu terkait dengan pembicaraan. Kalau nggak mampu menjaga lisan, maka sebaiknya diam. Ini adalah salah satu yang harus kita latih di bulan Ramadan. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga, yang namanya lisan atau perkataan yang tidak terjaga merupakan salah satu pintu masuk utama yang akan membawa pada kerusakan lainnya. Perkataan-perkataan yang nggak baik itu akan merusak kehormatan. Ya. Bayangkan ketika suami dan istri saling menghina, saling mencela, saling merendahkan, maka kehormatan, ya, rasa penghormatan diantaranya seketika akan runtuh. Ya. Yang namanya lisan, ya, juga ketika disalahgunakan atau mengikuti hawa nafsu, tentunya akan menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, gitu ya.
Bayangkan dengan perkataan yang kasar, tentunya mawadah warahmah yang harusnya tercipta dalam rumah tangga akan layu karena kata-kata yang kasar, kata-kata yang rusak. Itu seperti siraman racun. Nah, lisan yang nggak terjaga juga hati-hati. Kenapa? Karena dia akan membuka pintu setan dalam rumah tangga, gitu ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengabarkan pada kita sebagai berikut ya. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tapi setan tetap berusaha mengadu domba di antara mereka. Nah, adu domba ini kan kerjaannya lisan, gitu ya. Maka memang harus kita waspadai. Yang namanya lisan adalah pembuka pintu kerusakan jika tidak dijaga. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan gitu ya agar lisan ini bisa kita jaga? Nah, dalam konteks rumah tangga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar lisan kita itu bisa menjadi lisan yang baik dan tidak kemudian membawa kepada kerusakan. Ya, yang pertama dalam rumah tangga haruslah dihindari yang namanya kritik yang merendahkan. Nah, kenapa? Karena kritik yang merendahkan adalah satu yang akan merusak, akan menjadi racun, akan menjadi luka yang sangat mendalam dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan gitu ya, yang namanya suami dan istri ya mereka punya peran masing-masing, keduanya sama-sama ya punya beban ya, sama-sama capek. Tapi ketika lisan yang keluar dari lisan adalah cara-cara kritik yang merendahkan, maka yang dikritik pasti akan terluka. Maka hindari kritik yang merendahkan. Nah, yang kedua adalah juga harus dihindari yang namanya sindiran ya. Sindiran-sindiran yang pedas, sindiran-sindiran yang mengejek. Nah, ini juga harus dihindari. Meskipun mungkin niatnya bercanda, tapi pada waktu yang tidak tepat, pada momen yang tidak tepat, ini akan menjadi masalah. Lebih baik berbicara terus terang, ya, berbicara diawali dengan nada bicara yang lembut, gitu ya, dan itu jauh lebih baik, jauh lebih menyelamatkan dibanding sindiran-sindiran yang belum tentu yang disindir paham, ya. Nah, yang berikutnya adalah juga harus dijauhkan dari yang namanya ejekan gitu ya, atau mengolok-olok ya. Banyak sekali pasangan yang mungkin awalnya niatnya adalah candaan ya, kemudian mengejek entah fisik, entah kemampuan, atau bahkan ketika itu dilakukan di tempat umum atau di keluarga besar, itu secara tidak disadari malah mempermalukan pasangannya. Nah, ini juga sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Jadi ini satu yang harus dihindari. Nah, yang keempat adalah bagaimana dalam rumah tangga juga tidak boleh sampai membuka aib. Nah, seringkali keluarga atau rumah tangga suami dan istri ketika terjadi pertengkaran maka keduanya saling membongkar aib. Nah, membongkar aib di antara keduanya saja itu bisa membawa masalah. Akan jauh lebih besar lagi ketika aibnya ini disebarkan karena mungkin rasa sakit hati, rasa tidak suka, kemudian aibnya disebarkan ke entah keluarga atau tetangga gitu ya. Ini satu yang benar-benar dilarang. Rasulullah sendiri melarang ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami istri yang saling membuka rahasia. Ya. Bagaimana kita bisa menghindari hal ini? Nah, maka di bulan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, ya, maka kita harus menerapkan prinsip ya, fal yakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ya, ketika mau bicara kita coba pikirkan, apakah perkataan ini akan menimbulkan masalah? Apakah perkataan ini akan menimbulkan salah paham atau seperti apa? Jika memang tidak jelas, kita nggak yakin, ragu, lebih baik diam, gitu ya. Yang kedua juga kita harus memperbanyak kata-kata yang lembut. Ya, kita bayangkan ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari saja
kita harus berkata lembut ya kepada manusia. Artinya bukan berkata lembut dalam arti berkata dengan berlebih-lebihan, tapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Begitu pula terhadap pasangan gitu ya. Bahkan kalau kita mau sedikit melihat ya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa ketika bicara kepada Fir'aun, itu Nabi Musa diperintahkan untuk berbicara yang lembut ya kepada Fir'aun, padahal ini orang yang paling kejam gitu ya. Ini apalagi kepada pasangan tentu jauh lebih utama lagi untuk bicara yang lembut. Selain kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, maka pasangan dalam rumah tangga juga harus pintar memilih waktu yang tepat. Ya, kenapa? Karena waktu yang salah juga bisa bikin masalah. Kalimatnya benar, isinya benar, tapi waktunya nggak benar. Entah lagi capek, entah lagi ngantuk gitu ya, atau lagi emosi. Maka pastikan momen yang tepat dengan pembicaraan yang tepat. Nah, keempat, dalam pembicaraan rumah tangga, maka suami dan istri harus fokus kepada mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Nah, ini juga satu prinsip yang harus dipegang ya oleh suami dan istri. Yang namanya masalah tidak akan selesai dengan mencari siapa yang salah. Masalah harus diberikan solusi agar itu bisa diselesaikan. Yang kelima, yang namanya dalam rumah tangga, tentunya kata-kata yang positif menjadi pupuk ibaratnya yang akan menumbuhkan keharmonisan. Rasulullah SAW itu seringkali memuji istrinya, kan itu ya. Ini salah satu bentuk kata positif. Nah, yang keenam yang juga nggak boleh terlupa dalam rumah tangga, jangan pernah malu, jangan pernah enggan dengan yang namanya minta maaf. Minta maaf memang berat, minta maaf harus menurunkan ego, gitu ya. Akan tapi ini adalah sebuah penumbuh kasih sayang yang hebat dalam rumah tangga. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam rumah tangga adalah bagaimana kita saling mendoakan gitu ya. Jadi kalau ada sebuah perkataan orang bijak gitu ya, pasangan yang mereka berdoa bersama, maka mereka akan lebih langgeng untuk hidup bersama. Nah, maka Ramadan ini adalah bulan untuk mengendalikan diri ya, bulan untuk mengendalikan lisan kita. Nah, bulan untuk mengendalikan bagaimana lisan kita dimanfaatkan bukan hanya untuk ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah di dalam keluarga. Karena lisan ini juga menjadi salah satu penentu kita apakah kita lebih condong kepada surga atau lebih condong kepada neraka. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Rasulullah sempat bertanya pada Muaz, seorang sahabat, tahukah kamu apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Muaz menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, hasil panen dari lisan dan kemaluan mereka. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini marilah kita jadikan momentum untuk memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga, memperbaiki lisan kita, sehingga bukan hanya baik dalam hal ibadah kepada Allah, tapi juga baik dalam keluarga. Insyaallah itu materi kita untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.